Halo, welcome back to YouTube channel Mariza Kitchen. Resep kali ini adalah cara membuat kue kacang yang enak dan gurih. Seperti apa cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan? Yuk tonton terus videonya ya. Untuk bahan-bahannya sangat mudah, kita hanya menggunakan 4 bahan saja. Yang pertama yaitu 250 gram tepung terigu, 150 gram gula halus, kacang tanah kupas sebanyak 150 gram, dan minyak kelapa sebanyak 200 ml. Pertama-tama kita sangrai terlebih dahulu 150 gram kacang tanah yang telah dikupas hingga matang dan kecoklatan. Untuk apinya kita gunakan api kecil cenderung sedang. Jika sudah matang, kita tiriskan sebentar agar uap panasnya menghilang. Setelah itu, kita ke tahap selanjutnya, haluskan kacang tanah dengan menggunakan blender, atau kalau tidak ada blender, bisa dengan cara ditumbuk hingga halus ya. Setelah di blender, lalu kita saring terlebih dahulu kacang tanahnya agar tidak ada yang lengket atau menggumpal. Karena memang kacang tanah ini teksturnya agak besar-besar ya setelah dihaluskan. Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya yaitu 250 gram tepung terigu. Lalu kita tambahkan 150 gram gula halus. Dan yang terakhir kita campurkan kacang tanah yang telah dihaluskan tadi. Kita aduk dulu ketiga adonannya menggunakan sendok centong. Jika sudah tercampur, yang terakhir sebagai pengikat adonan, yaitu kita masukkan minyak kelapa atau minyak goreng sebanyak 200 ml. Untuk adonan kue kacang ini, dikarenakan tekstur dan kelembaban setiap tepung dan kacang itu berbeda-beda, jadi untuk minyaknya bisa disesuaikan ya dengan adonannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan tekstur yang lebih crunchy atau kering, bisa dikurangin sedikit minyak gorengnya. Dan jika ingin mendapatkan tekstur yang lebih lembut, bisa ditambahkan agak banyak minyaknya. Oh iya, untuk adonan kue kacang ini sebagai opsional, teman-teman bisa menambahkan 1/4 sendok teh garam kalau mau lebih asin. Tapi tidak ditambahkan pun tidak masalah karena sudah ada rasa gurih dari kacang tanahnya. Jika adonan sudah terasa berat dan susah untuk diaduk, kita adon secara manual saja ya menggunakan tangan. Jika tekstur adonan sudah memadat dan tidak lengket lagi di tangan, itu artinya adonan sudah kalis dan siap untuk dicetak. Sudah selesai, kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita siapkan loyang, lalu kita oleskan dengan mentega atau margarin. Untuk ukuran loyangnya bebas ya, tergantung dengan ukuran oven masing-masing. Langkah berikutnya kita siapkan alas plastik untuk mencetak. Kita ambil sebagian adonan dulu, lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin. Atau kalau tidak ada rolling pin di rumah, teman-teman bisa menggunakan botol bekas sirup. Untuk ketebalannya kurang lebih di 5 mm, atau kalau teman-teman di rumah punya cetakan bingkai bisa juga digunakan. Kemudian kita cetak adonan menggunakan cetakan berbentuk love atau disesuaikan saja dengan cetakan yang ada di rumah. Jika sudah, kita pindahkan adonan ke loyang. Untuk satu adonan kue kering ini bisa menghasilkan 3 loyang dan menjadi 3 toples kecil ukuran seperempatan. Untuk hasil bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau teman-teman di rumah ingin membuat lebih banyak kue kacang untuk lebaran atau untuk ide jualan, bisa dikali 2 setiap bahannya. Sudah selesai, tinggal kita oven. Untuk bentuknya kurang lebih seperti ini ya.
Untuk satu adonan tadi bisa menghasilkan kurang lebih sebanyak 3 loyang. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kita oven terlebih dahulu setengah matang dengan menggunakan api kecil selama kurang lebih 15 menit menggunakan oven tangkring. Tapi jika teman-teman di rumah ingin menggunakan oven listrik juga bisa kok, untuk hasil tetap sama aja. Jika sudah di oven setengah matang, lalu kita angkat. Selanjutnya kita siapkan bahan olesannya, yaitu 1 butir telur merah dan kita campurkan dengan pewarna makanan berwarna kuning tua beberapa tetes biar hasilnya lebih cantik dan mengkilat. Kita campurkan hingga merata. Jika sudah, lalu kita oleskan ke bagian atas kue. Untuk bahan olesannya, jika dirasa kurang tebal, bisa ditambah lagi ya teman-teman. Bisa sampai 1 atau 2 kali pengolesan. Sudah selesai, kurang lebih seperti ini adonannya setelah dioleskan dengan telur merah. Kemudian kita oven kembali selama kurang lebih 30 menit menggunakan api kecil. Sudah matang, lalu kita angkat. Kita dinginkan terlebih dahulu kuenya. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya teman-teman setelah di oven. Sebelum dimasukkan ke dalam toples, untuk kuenya kita tiriskan terlebih dahulu. Kita bantu dorong menggunakan spatula. Jika sudah tidak lengket atau menempel, itu tandanya kue kacangnya sudah dingin dan bisa dipindahkan ke dalam toples. Untuk toplesnya saya menggunakan toples ukuran 250 gram atau toples ukuran seperempatan. Sudah jadi deh kue kering, kue kacang ala Mariza Kitchen. Selamat mencoba di rumah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.